450 triliun. Itulah jumlah uang yang digelontorkan oleh Pindad di negara bagian Georgia, Amerika Serikat. Investasi ini akan membangun pabrik mobil listrik super besar yang mampu memproduksi 500.000 unit per tahun, pabrik baterai, dan pabrik komponen yang konon akan menciptakan 40.000 lapangan kerja. Namun pada saat yang sama, apa yang sedang terjadi di Indonesia? Pada bulan September 2025, Serikat Pekerja Pindad melakukan aksi mogok kerja untuk pertama kalinya dalam 7 tahun. Pabrik di Bandung, Surabaya, dan Karawang berhenti beroperasi serentak. Alasan mogok kerja adalah tuntutan kenaikan gaji pokok sebesar 2.500.000 dan pembagian bonus sebesar 30% dari laba bersih. Padahal rata-rata gaji tahunan mereka sudah melampaui 210 juta. Mengapa Pindad berinvestasi 450 triliun di Amerika, bukan di Indonesia? Apakah ini murni karena tarif bea masuk, ataukah ada alasan tersembunyi yang mengerikan di baliknya yang tidak kita ketahui? Hari ini kita akan mengupas tuntas wajah asli Serikat Pekerja Pindad dan alasan sebenarnya di balik investasi pabrik di Amerika. Pada tanggal 3 September 2025, pukul 13.35 lini, produksi di pabrik Pindad Bandung berhenti secara bersamaan. Para anggota Serikat Pekerja yang pulang 2 jam lebih awal dari biasanya berkumpul di alun-alun depan pabrik. Ini adalah aksi mogok kerja pertama dalam 7 tahun. Pabrik Bandung yang rata-rata memproduksi 375 unit per jam mengalami kerugian produksi sebanyak 1.500 unit akibat mogok kerja selama 4 jam. Jika digabungkan dengan pabrik di Karawang dan Surabaya, kerugian dalam satu hari diperkirakan mencapai sekitar 4.000 unit atau setara dengan 200 miliar. Tuntutan Serikat Pekerja sangat jelas, kenaikan gaji pokok sebesar 2.513.000, pembagian bonus 30% dari laba bersih, perpanjangan usia pensiun, dan penerapan 45 hari kerja seminggu. Pada tahun 2024, laba bersih Pindad mencapai 20 triliun. Jika 30% dari laba bersih dibagi kepada 40.000 anggota serikat, setiap orang akan menerima lebih dari 150 juta rupiah. Jika ditambah dengan kenaikan gaji pokok, maka efek kenaikan rata-rata per orang bisa mencapai lebih dari 200 juta. Pihak manajemen Pindad menunjukkan keengganan. Alasannya adalah tarif bea masuk Amerika sebesar 15% yang masih berlaku, dan proyeksi penurunan margin laba operasional di paruh kedua tahun ini akibat persaingan di pasar mobil listrik. Namun Serikat Pekerja tidak mau mundur. Budi Santoso, Ketua Cabang Serikat Pekerja, menyatakan pertumbuhan laba operasional grup Pindad dari peringkat ketiga menjadi kedua global adalah buah dari darah dan keringat rekan-rekan anggota serikat. Kami tidak akan mundur sampai tuntutan yang sah ini dipenuhi. Akhirnya setelah 83 hari negosiasi, kesepakatan sementara tercapai pada 9 September. Kenaikan gaji pokok 1.800.000 bonus 450% ditambah 95 juta dan 30 lembar saham. Aksi mogok berhenti, tetapi biayanya sangat besar. Mogok kerja selama 16 jam dalam 3 hari menyebabkan kerugian sekitar 200 miliar rupiah. Jika kerugian perusahaan pemasok ikut dihitung, dampaknya membengkak seperti bola salju. Namun disinilah muncul pertanyaan. Mengapa orang-orang yang gajinya sudah di atas 200 juta rupiah per tahun berjuang begitu keras? Pada tahun 2024, gaji tahunan rata-rata karyawan Pindad adalah 210 juta rupiah. Menurut data dari portal pencari kerja, gaji rata-rata anggota serikat diperkirakan sekitar 150 juta rupiah, tetapi angka sebenarnya jauh lebih tinggi jika bonus dimasukkan. Pasalnya dalam perundingan upah tahun 2024, mereka menyepakati kenaikan gaji pokok 1.900.000 bonus 500% ditambah 110 juta rupiah. Bagaimana dengan karyawan baru? Di sebuah forum online, beredar tabel gaji yang menunjukkan bahwa gaji tahunan karyawan baru mendekati 500 juta. Pindad menyangkal hal ini, tetapi kalangan industri menganalisis bahwa dengan gaji awal sekitar 100 juta per tahun, ditambah bonus, karyawan baru pun bisa menerima 150 juta hingga 170 juta. Manajer bisa mendapatkan 250 juta, dan kepala departemen bisa melebihi 350 juta. Seberapa tinggi tingkat ini? Pada tahun 2024, rata-rata gaji tahunan pekerja di Indonesia adalah sekitar 70 juta rupiah.
Ini berarti karyawan Pindad menerima 3 kali lipat dari rata-rata nasional. Mari kita bandingkan dengan Toyota. Pada tahun 2014 gaji rata-rata karyawan Toyota sekitar 140 juta rupiah dan Volkswagen 160 juta rupiah. Saat itu Pindad sudah mencapai 155 juta rupiah melampaui perusahaan Jerman dan Jepang. Namun ceritanya berbeda. Jika kita melihat rasio gaji terhadap pendapatan, Pindad berada di angka 12,4%, sementara Toyota 7,8% dan Volkswagen 10,6%. Sederhananya, Pindad membayar lebih banyak kepada karyawannya, meskipun menghasilkan lebih sedikit uang daripada Toyota. Yang lebih mengejutkan adalah tingkat kenaikan upah. Dari tahun 2009 hingga 2014 selama krisis keuangan global industri otomotif dunia memangkas biaya tenaga kerja, Prancis memotong 18,9%, Jerman 2%. Hanya Amerika Serikat yang naik 0,5%, namun Indonesia naik 38%. Saat dunia mengencangkan ikat pinggang, hanya Serikat Pekerja Otomotif Indonesia yang berhasil memaksakan kenaikan upah besar-besaran. Dan ini belum berakhir. Kesenjangan tingkat kenaikan upah antara manajemen dan karyawan juga menjadi kontroversi. Antara tahun 2023 dan 2024, upah rata-rata per karyawan naik 66%, tetapi remunerasi Direktur Utama Budi Hartono melonjak 49%. Kesenjangan tingkat kenaikannya mencapai hampir 7 kali lipat. Serikat Pekerja menggunakan ini sebagai dalih untuk menekan lebih keras dengan alasan bahwa manajemen harus memberi contoh terlebih dahulu. Lalu apakah produktivitas mereka setinggi upah yang mereka terima? Waktu yang dihabiskan untuk memproduksi satu mobil disebut HPV hours per vehicle. HPV di pabrik domestik Pindad adalah 26,8 jam. Namun, di pabrik Alabama, Amerika Serikat, angkanya 14,7 jam. Untuk membuat mobil yang sama di Indonesia, dibutuhkan waktu 12,1 jam lebih lama daripada di Amerika, hampir 2 kali lipat. Pabrik di Tiongkok 17,7 jam, Rusia 16,2 jam, dan Ceko 15,3 jam. Indonesia adalah yang paling lambat. Bagaimana jika dihitung berdasarkan upah per jam? Pada tahun 2016, upah per jam di pabrik Pindad Bandung adalah $29. Namun di pabrik Alabama, $41, pabrik Toyota di Amerika $48, dan pabrik GM $58. Meskipun upah absolut pekerja pabrik di Amerika lebih tinggi, produktivitas mereka jauh lebih tinggi, sehingga biaya tenaga kerja per mobil justru lebih rendah. Mari kita lihat laporan Oliver Wyman tahun 2024. Analisis biaya tenaga kerja per kendaraan LCPV menunjukkan Indonesia sebesar $789 dan Jepang $769. Indonesia sedikit lebih tinggi dari Jepang, tetapi berada di papan tengah mirip dengan Ceko $769 dan Polandia $691. Laporan tersebut menganalisis sebagai berikut. Meskipun Indonesia memiliki struktur upah tinggi yang belum pernah ada sebelumnya secara global, biaya tenaga kerja dapat dikendalikan pada tingkat tertentu berkat produktivitas yang tinggi, kemampuan rekayasa yang unggul, dan tingkat otomatisasi yang tinggi. Sederhananya, keterampilan teknis pekerja Indonesia dan fasilitas otomatisasi mampu mengimbangi upah yang tinggi sampai batas tertentu. Namun ada masalah lain. Pabrik-pabrik domestik sudah tua. Pabrik Bandung sudah dibangun hampir 50 tahun yang lalu. Sebaliknya, Metaplan di Georgia adalah pabrik terbaru yang akan selesai pada tahun 2025. Ini adalah pabrik pintar yang memaksimalkan AI, robotika, dan otomatisasi. Pabrik domestik juga menampung pusat penelitian dan fasilitas R&D, sehingga porsi biaya tenaga kerja secara alami lebih tinggi. Pabrik di luar negeri hanya fokus pada produksi murni. Namun Dr. Wibowo, seorang peneliti dari Lembaga Riset Ekonomi, menunjukkan hal ini HPV dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti usia fasilitas, tingkat modularisasi, dan otomatisasi pabrik, jenis kendaraan yang diproduksi, dan tingkat keahlian tenaga kerja. Namun ketika ditanya apa penyebab kesenjangan HPV yang signifikan antara pabrik domestik dan pabrik di Amerika, ia menghindari jawaban. Mengapa demikian? Karena Serikat Pekerja, 370 triliun. Itulah jumlah kerugian yang diderita Pindad akibat mogok kerja Serikat Pekerja dari tahun 1997 hingga 2018.
Pada tahun 2016 saja, kerugian mencapai 53 triliun dengan gangguan produksi sebanyak 142.000 unit. Pada 2017, kerugiannya 32 triliun dan pada 2018, 48 triliun. Sejak didirikan pada tahun 1987, Serikat Pekerja Pindad hampir setiap tahun melakukan aksi mogok. Dari tahun 2012 hingga 2018, mogok kerja terjadi selama 7 tahun berturut-turut. Dari 2019 hingga 2024, selama 6 tahun kesepakatan tercapai tanpa perselisihan, sempat ada harapan bahwa hubungan industrial akhirnya stabil. Namun pada tahun 2025 setelah 7 tahun mogok kerja meletus kembali, alasan mogok setiap tahunnya serupa kenaikan upah bonus perpanjangan usia pensiun dan pengurangan jam kerja. Yang unik pada tahun 2025 adalah tuntutan untuk memasukkan klausul dalam perjanjian kerja bersama yang mengharuskan persetujuan serikat pekerja saat perusahaan memasuki bisnis baru. Ini berarti mereka ingin campur tangan dalam urusan manajemen. Serikat pekerja berpendapat bahwa karena industri berubah dengan cepat masuk ke bisnis baru terkait langsung dengan keamanan kerja. Namun dunia usaha menentang keras menyebutnya sebagai pelanggaran hak prerogatif manajemen yang jelas. Masalah serikat pekerja Pindad bukan hanya soal frekuensi mogok. Di sebuah forum online, Kaskus dalam diskusi tentang serikat pekerja Pindad muncul testimoni seperti ini. Asal target produksi dasar tercapai, mereka menghentikan lini produksi dan bergiliran bersantai di ruang istirahat selama lebih dari 1 jam. Pada tahun 2024, mereka bahkan berdemonstrasi karena masalah Wi-Fi. Ketika perusahaan memutus koneksi Wi-Fi di pabrik karena produktivitas menurun akibat karyawan, terlalu banyak bermain ponsel, serikat pekerja berdemo menuntut agar Wi-Fi dihidupkan kembali. Karena alasan-alasan ini Serikat Pekerja Pindad mendapat kritik sebagai serikat bangsawan. Profesor Taufik Hidayat dari Lembaga Studi Ketenagakerjaan Universitas Indonesia menganalisis sebagai berikut. Pimpinan serikat pekerja menunjukkan eksistensi mereka kepada anggota melalui mogok kerja dan manajemen meredakan mogok pada waktu yang tepat. Kemudian keduanya mengemasnya sebagai prestasi. Masing-masing, mereka telah melanjutkan hubungan simbiosis dalam bentuk kolusi. Di dalam serikat pekerja, ada beberapa faksi seperti faksi garis keras moderat dan pragmatis. Pemilihan ketua serikat diadakan setiap 2 tahun dan setiap faksi harus membuktikan bahwa mereka telah mendapatkan lebih banyak keuntungan untuk bisa terpilih kembali. Itulah sebabnya mogok kerja terus berulang. Jika kesepakatan tercapai tanpa mogok, mereka akan dicap sebagai serikat kuning, serikat boneka perusahaan. Pada 26 Maret 2025, di Elabel, Georgia, Amerika Serikat, upacara peletakan batu pertama Pindad Group Metaplan Amerika PGME diadakan. Itu adalah acara megah yang dihadiri oleh Chairman Wijoyo, Direktur Utama Pindad Ahmad Subianto, CEO Global Budi Lim, hingga Gubernur Georgia Brian Kemp. Lahan seluas 12 juta meter persegi, kapasitas produksi 300.000 unit per tahun, yang akan diperluas menjadi 500.000 unit, total investasi $76 miliar AS, atau sekitar 118 triliun. Pindad tidak berhenti di situ. Pada September 2025, mereka mengumumkan investasi tambahan sebesar 27 miliar AS, atau sekitar 42 triliun rupiah, dan akan merekrut 3.000 karyawan baru. Jika digabungkan dengan pabrik di Alabama yang berkapasitas 400.000 unit per tahun sejak 2005 dan pabrik PT Perkasa Motor di Georgia yang berkapasitas 340.000 unit per tahun sejak 2010 grup, Pindad akan mampu memproduksi lebih dari 1 juta unit per tahun hanya di Amerika Serikat. Pindad telah menyatakan akan memproduksi 80% dari penjualannya di Amerika secara lokal pada tahun 2030. Saat ini angkanya berada di level 42,5%, tetapi mereka bertekad untuk menyusul Toyota 52,3% dan Honda 83%. Mengapa mereka begitu fokus pada Amerika? Apakah karena tarif bea masuk? Tentu tarif bea masuk menjadi salah satu faktor. Pemerintahan Trump memberlakukan tarif 15% pada mobil buatan Indonesia dan kemungkinan ini akan berlanjut hingga 2026. Dengan produksi lokal, mereka bisa menghindari tarif ini. Namun ada alasan yang sebenarnya. CEO Budi Lim berkata,
Kami akan memaksimalkan produktivitas pabrik di Georgia melalui berbagai cara seperti robotika otomatisasi dan AI. Kami akan melokalkan tidak hanya produksi mobil, tetapi juga logistik dan rantai pasokan untuk mengurangi biaya dan meningkatkan daya saing. Keuntungan terbesar pabrik di Amerika adalah stabilitas hubungan industrial. Serikat Pekerja Otomotif Amerika UAW memiliki perjanjian dengan tiga besar Big Three Ford, GM, dan Stellantis. Gaji pokok dimulai dari $36 per jam dan pekerja terampil mendapatkan lebih dari $43. Meskipun upah absolutnya lebih tinggi dari Indonesia, hampir tidak pernah ada mogok kerja. Pabrik Pindad di Alabama adalah pabrik non-serikat. Tanpa serikat tidak ada mogok. Produktivitasnya hampir 2 kali lipat dari pabrik domestik. Yang lebih penting adalah otomatisasi. Metaplan dilengkapi dengan sistem kontrol cerdas berbasis AI, pemantauan waktu nyata melalui sensor IoT, dan manajemen kualitas melalui analisis data besar. Ini adalah pabrik pintar, di mana segala sesuatu, mulai dari pemesanan hingga produksi terhubung secara organik. Anak perusahaan Pindad akan memproduksi sistem baterai dan langsung memasoknya ke pabrik perakitan mobil melalui konveyor terowongan. Anak perusahaan lain akan membuat kursi yang dioptimalkan untuk mobil listrik. Pemasok baja akan memproses pelat baja berkekuatan sangat tinggi dan mengirimkannya ke pabrik pengepresan. 17 perusahaan pemasok telah membuka pabrik baru atau memperluas fasilitas di dekat pabrik. Sebuah ekosistem yang sempurna telah dibangun. Dan pabrik baterai patungan dengan PT Cakra Energi yang dijadwalkan selesai pada tahun 2026. Dengan kapasitas produksi 30 GWh per tahun, pabrik ini dapat memasok baterai untuk 360.000 unit mobil listrik setara Ioniq 5 setiap tahunnya. Pindad berjanji akan menciptakan 40.000 lapangan kerja secara langsung dan tidak langsung di negara bagian Georgia. Gubernur Brian Kemp memuji kerjasama dengan Pindad adalah tonggak penting yang membuka masa depan ekonomi Georgia. Jika 80% penjualan di Amerika diproduksi secara lokal, bagaimana nasib pabrik di Indonesia? Ini adalah pertanyaan yang paling ditakuti oleh Serikat Pekerja Pindad. Pindad menjawab bahwa pabrik domestik akan dipertahankan sebagai mother factory atau pabrik induk. Rencananya adalah menjaga fungsi produksi model inti dan penelitian, pengembangan di Indonesia, sementara pabrik di luar negeri akan dimanfaatkan sebagai basis produksi. Faktanya pada tahun 2023, Pindad membawa pulang dana cadangan dari anak perusahaan di luar negeri sebesar $5,9 miliar AS atau sekitar 92 triliun dan menginvestasikannya untuk pembangunan pabrik mobil listrik di Bandung dan proyek lainnya. Pada tahun 2024, mereka mengumumkan akan menginvestasikan 370 triliun di dalam negeri, 19% lebih banyak dari tahun sebelumnya. PT Perkasa Motor juga telah meresmikan pabrik khusus kendaraan listrik serbaguna PBV Evoplan di Karawang, Jawa Barat. Kapasitas produksinya mencapai 250.000 unit per tahun. Secara angka ini terlihat menjanjikan. Produksi domestik Pindad dan Perkasa Motor pada tahun 2024 adalah 34 juta unit, naik 26,5% dari 269 juta unit pada tahun 2004 sebelum pabrik Alabama beroperasi. Selama periode yang sama, jumlah karyawan domestik juga meningkat 29,7% dari 85,478 menjadi 110.884 orang. Argumen Pindad adalah bahwa pembangunan pabrik di luar negeri justru meningkatkan produksi dan lapangan kerja di dalam negeri. Namun para ahli bersikap skeptis. Dr. Hermawan, seorang peneliti dari Lembaga Riset Industri, memperingatkan dalam jangka pendek mereka akan menjaga tingkat utilisasi pabrik domestik pada level yang wajar. Tetapi jika biaya terus meningkat, mereka akan meningkatkan volume produksi di luar negeri dan mengurangi volume produksi domestik. Kasus pabrik General Motors GM di Bekasi adalah contohnya. Ketika Serikat Pekerja setiap tahun menuntut kenaikan upah, kantor pusat GM menutup pabrik tersebut pada tahun 2018 dengan alasan tidak efisien. Saat itu, para pekerja mengklaim bahwa jika GM hengkang, perusahaan akan langsung bangkrut. Namun, GM memproduksi mobil di pabriknya yang lebih efisien di Amerika, lalu mengimpornya dan tidak ada masalah besar.
Profesor Budiarto dari Universitas Terkemuka menyoroti GM Amerika mempertimbangkan berbagai biaya peluang saat membangun pabrik, tetapi penyebab utama penutupan pabrik di negara kita adalah konflik industrial. Jika kedua belah pihak hanya memaksakan argumen masing-masing krisis di industri otomotif dalam negeri, tidak akan terhindarkan dalam 2,3 tahun ke depan. Serikat Pekerja Pindad bukannya tidak menyadari krisis ini. Pada tahun 2015, cabang Serikat Pekerja PT Perkasa Motor menyatakan keprihatinan pangsa pasar mobil impor di pasar domestik meningkat tajam menjadi 15%, membuat persaingan antar produsen dalam negeri semakin ketat dan jelas bahwa volume ekspor dari pabrik domestik akan berkurang karena ekspansi pabrik di luar negeri. Haryanto, Wakil Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) juga mengakui, jika pabrik di luar negeri diperluas pada akhirnya, pabrik domestik hanya akan memproduksi untuk permintaan domestik. Dari sudut pandang modal, mereka akan memproduksi di pabrik yang memberikan keuntungan terbesar setelah mempertimbangkan biaya tenaga kerja dan faktor lainnya. Namun serikat pekerja tidak menghentikan mogok kerja. Mengapa demikian? Apakah mereka dibayar oleh perusahaan lain untuk membiarkan serikat seperti itu ada? Itulah lelucon yang muncul ketika melihat Serikat Pekerja Pindad. Ketika perusahaan-perusahaan di Indonesia menentang penguatan Serikat Pekerja Pindad adalah argumen andalan mereka. Upah yang berlebihan, mogok kerja yang sering produktivitas rendah, dan perilaku yang merugikan perusahaan pemasok dan pekerja non-tetap. Pada tahun 2017, mantan Ketua Serikat Pekerja Pindad pun melontarkan kritik pedas. Tidak ada masa depan. Ia menyoroti hubungan industrial. Pindad terlihat sangat konfliktual, tetapi sebenarnya mereka secara tidak langsung bekerja sama dalam hal-hal seperti menekan harga beli dari perusahaan pemasok. Mereka pada dasarnya bertengkar tentang siapa yang akan mendapatkan bagian lebih besar dari keuntungan tidak wajar yang diperoleh dari konsumen dan perusahaan pemasok. Serikat Pekerja membantah, apa yang salah dengan berjuang hanya untuk anggota Serikat Pekerja Pindad? Namun Serikat Pekerja Pindad adalah cabang di bawah FSPMI. Ini adalah serikat pekerja tingkat industri. Tujuannya adalah melindungi hak-hak pekerja dalam koeksistensi dengan perusahaan, bukan hanya mengejar kepentingan sendiri sambil berkonflik dengan perusahaan. Masalah yang lebih besar adalah persepsi generasi milenial dan Gen Z. Profesor Suryo Wibowo dari sebuah universitas swasta ternama mengatakan, bagi Gen Z, keadilan adalah nilai inti. Jika kesenjangan tingkat kenaikan upah antara eksekutif dan karyawan terlalu besar, ketidakpercayaan pasti akan tumbuh. Perpecahan internal di tengah krisis eksternal, seperti tarif bea, masuk sangat berbahaya. Seperti yang terungkap selama proses perundingan upah tahun 2025, upah karyawan naik 66%, tetapi remunerasi Direktur Utama Budi Hartono melonjak 49%. Kesenjangan tingkat kenaikannya 7 kali lipat. Serikat Pekerja menggunakan ini sebagai dalih untuk menuntut agar manajemen terlebih dahulu menunjukkan itikat baik seperti pemotongan atau pembekuan gaji sebesar 10%. Profesor Huang Yong-sik dari Universitas Sejong juga menegaskan, kompensasi eksekutif harus sebanding dengan kinerja dan hasil. Diperlukan konsistensi di mana kenaikan gaji berkurang atau dibekukan saat situasi memburuk. Jika tidak, perlawanan dari serikat pekerja tidak dapat dihindari. Pada akhirnya ini adalah lingkaran setan. Serikat pekerja memperjuangkan upah tinggi melalui mogok perusahaan, membebankan biaya tersebut kepada perusahaan pemasok dan konsumen harus membeli mobil dengan harga lebih mahal. Harga Avanza, Kijang dan Fortuner telah naik 50 juta rupiah hingga 100 juta rupiah dibandingkan 10 tahun yang lalu. Tingkat kenaikan harganya lebih tinggi daripada Mercedes-Benz, BMW atau Audi. Sementara itu, Pindad beralih ke Amerika. 450 triliun. 40.000 lapangan kerja, produksi 1 juta unit per tahun. Itulah skala investasi yang digelontorkan Pindad di Amerika. Apakah karena tarif bea masuk? Benar, tapi bukan hanya itu. Alasan sebenarnya adalah stabilitas hubungan industrial, produktivitas yang tinggi, pabrik pintar terbaru, ekosistem rantai pasokan yang sempurna. Pabrik Pindad di Alabama memiliki HPV 14 7 jam, separuh dari 26 8 jam di Indonesia. Untuk membuat mobil yang sama hanya dibutuhkan separuh waktu. Tidak ada mogok kerja.
Metaplan di Georgia adalah pabrik masa depan yang memaksimalkan AI robotika dan otomatisasi. Ditambah lagi dengan pabrik baterai PT Cakra Energy, pabrik komponen anak perusahaan Pindad, dan 17 perusahaan pemasok membentuk ekosistem yang sempurna. Sebaliknya di Indonesia, gaji rata-rata 210 juta mogok kerja pertama dalam 7 tahun, tuntutan kenaikan gaji pokok 2.500. Milo nol, tuntutan bonus 30% dari laba bersih, bahkan tuntutan persetujuan serikat untuk ekspansi bisnis baru. Dari tahun 1997 hingga 2018, kerugian akibat mogok kerja serikat mencapai 370 triliun. Kerugian yang dialami perusahaan pemasok bahkan tidak terhitung. Pindad mengatakan akan mempertahankan pabrik domestik sebagai mother factory. Faktanya, dibandingkan tahun 2004, produksi dan lapangan kerja domestik masing-masing meningkat 26% hingga 30%. Namun para ahli skeptis. Mereka memperingatkan bahwa jika biaya terus meningkat, volume produksi di luar negeri akan ditingkatkan dan produksi domestik akan dikurangi. Sama seperti kasus pabrik GM di Bekasi, Serikat Pekerja Pindad berada di persimpangan jalan. Apakah mereka akan terus bersikeras pada upah tinggi dan mogok kerja dengan dalih hanya memperjuangkan kepentingan anggota? Atau akankah mereka bekerja sama memikirkan keberlanjutan perusahaan di tengah persaingan global? Pabrik di Amerika sudah beroperasi. Pada tahun 2030, 80% penjualan di Amerika akan dipenuhi oleh produksi lokal. Peran apa yang akan dimainkan oleh pabrik di Indonesia saat itu? Bagaimana menurut Anda? Apakah serikat pekerja, Pindad benar-benar serikat bangsawan, atau apakah mereka hanya menggunakan hak mereka yang sah? Apakah investasi pabrik di Amerika adalah pilihan yang tak terhindarkan? Ataukah ini pengkhianatan terhadap pekerja Indonesia? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Di episode berikutnya, kita akan membahas hubungan industrial Toyota, sebuah perusahaan yang kontras dengan Pindad. Mengapa tidak ada mogok kerja di Toyota? Apakah pekerja Jepang benar-benar penurut, ataukah ada rahasia yang tidak kita ketahui? Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan notifikasinya.